Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Dr. Syarifuddin MM. Yang terhormat Bapak pengajar praktik, Bapak Afandi dan Bapak Rahman. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak Angkatan 11. Kami dari kelompok Kumbang akan memulai presentasi materi dalam bentuk satu rancangan kegiatan yang mana kegiatan ini telah berjalan di sekolah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ibu Hikmah. Kami sendiri terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok. Saya selaku moderator dari SMA 1 Wambaira. Kemudian akan ada pemateri yaitu Ibu Hikmah. Kemudian Pak Mahmud dan Pak Ahmad akan menanggapi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami mohon kepada Ibu Hikmah untuk melakukan share screen dari laptopnya supaya kendali perpindahan materi lebih luas. Halo Ibu Hikmah, bisa didengar? Siapa ini? Baik, dengan ini keseluruhan presentasi materi kami serahkan kepada Ibu Hikmah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Alim. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Bapak Fasil, Bapak Dr. Syarifuddin, Bapak pengajar praktik, Bapak Abdurrahman dengan Pak Afandi. Izin saya menyampaikan hasil diskusi kami untuk modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak oleh kelompok Kumbang. Jadi anggota kelompok kami itu ada Pak Mahmud dari SMA 1 Bambalamutu, kemudian Pak Ahmad dari SMK 1 Pasangkayu, Pak Alim dari SMA 1 Wambaira, dan saya dari SMA 2 Polewali. Jadi saya satu-satunya kumbang betina di kelompok ini, Bapak Ibu. Oke, tugas ini adalah tentang dalam kelompok bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Susunlah gambaran atau rancangan singkat kegiatan yang berdasarkan kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Baik. Di kelompok kami bersepakat bahwa nilai guru penggerak yang kami semua miliki itu adalah berpusat kepada peserta didik. Nah, di mana dalam proses pembelajaran diharapkan siswa dapat berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis, mampu menganalisa dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Untuk nilai-nilai lain ini akan dipresentasikan melalui nilai yang dimiliki oleh masing-masing anggota kami. Yang pertama adalah Pak Mahmud. Ya, jadi Pak Mahmud ini kekuatan yang dia miliki adalah reflektif. Jadi Pak Mahmud ini selalu terbuka akan perubahan, akan hal-hal baru untuk memperbaiki kekurangan demi tercapainya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi ini ada foto Pak Mahmud bersama siswanya. Selanjutnya, nilai yang menjadi kekuatan Pak Ahmad itu adalah kolaboratif. Jadi Pak Ahmad memiliki kemampuan untuk membangun kerjasama positif dan harmonis dengan seluruh aspek di sekolah. Sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, maupun pihak luar. Jadi di gambar yang ada di sebelah kanan adalah hasil kolaborasi Pak Ahmad dalam bidang kewirausahaan. Oke, selanjutnya adalah Pak Alim, kekuatan nilai yang menjadi kekuatan Pak Alim itu adalah inovatif. Jadi Pak Alim ini merasa senang jika dapat berkontribusi dalam memberikan ide-ide atau gagasan yang membangun dan bervariasi termasuk dalam berinovasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya sendiri nilai yang menjadi kekuatan saya itu adalah mandiri. Saya mampu memotivasi diri untuk belajar, meningkatkan kompetensi seperti belajar mandiri melalui PMM, kemudian mengikuti pelatihan, bertanya kepada rekan guru yang berpengalaman, serta mencari praktik baik guru-guru lain melalui media sosial. Oke, dengan nilai-nilai tersebut, kami bersepakat untuk
menerapkan peran guru penggerak ke dalam kegiatan peningkatan kemampuan literasi melalui komunitas belajar. Adapun tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru penggerak, kemudian mendorong peran guru penggerak, memaksimalkan komunitas belajar, serta peningkatan kemampuan literasi peserta didik. Kemudian sarannya adalah guru dan peserta didik. Jadi program ini berdasarkan kesepakatan kami karena melihat bahwa secara umum hasil rapor pendidikan bagian literasi di Sulawesi Barat itu masih di bawah standar minimum. Oke, adapun strategi pelaksanaannya itu yang pertama ada tahap perencanaan, aksi nyata, refleksi, dan tindak lanjut. Oke, di tahapan perencanaan, jadi di awal itu sekolah menganalisis hasil rapor pendidikan tentang pencapaian kompetensi literasi di satuan pendidikannya masing-masing. Setelah itu, melakukan asesmen awal terhadap kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi peserta didik. Jadi di antara 6 literasi dasar, jadi dipilih literasi membaca dan numerasi karena ini yang tercantum dalam asesmen nasional. Selanjutnya, di tahap perencanaan juga itu guru belajar secara mandiri melalui workshop, pelatihan, atau melalui PMM untuk meningkatkan kemampuan literasi dan mencari solusi untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Nah, kemudian di bagian aksi nyata ini terbagi atas dua, aksi nyata terhadap guru dan terhadap peserta didik. Di bagian guru, melakukan workshop dan pengimbasan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat konten pembelajaran dan instrumen penilaian berbasis literasi. Jadi setelah guru secara mandiri mengikuti pelatihan atau belajar melalui PMM, di ruang kombel itu guru tersebut melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru lainnya. Nah, selanjutnya guru berkolaborasi dalam menyusun langkah strategis untuk aksi nyata program peningkatan literasi bagi peserta didik. Jadi tim guru matematika menyusun soal numerasi dan tim guru bahasa menyusun teks bacaan. Nah, selanjutnya, guru berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam penyediaan bahan literasi membaca, baik itu melalui blog atau website sekolah, dan literasi numerasi melalui aplikasi Google Form atau Quizzes. Nah, selanjutnya untuk aksi nyata peserta didik, itu tertuang dalam program Senin Unjuk Literasi, ya, di mana pada saat upacara bendera, perwakilan peserta didik itu secara bergantian tampil di depan untuk menampilkan hasil karya literasi mereka seperti berpidato dalam berbagai bahasa, kemudian storytelling, berpuisi, ataupun monolog. Nah, di hari Selasa itu ada literasi kitab suci. Di awal pembelajaran, guru bersama peserta didik membaca kitab suci masing-masing. Nah, selanjutnya ada Rabu Numerasi. Jadi dalam Rabu Numerasi ini, di awal pembelajaran itu peserta didik mengerjakan soal matematika dasar yang telah disusun oleh tim guru matematika. Nah, selanjutnya Kamis I Wanna Be, itu adalah 15 menit di awal pembelajaran itu peserta didik membaca kisah-kisah inspiratif dari tokoh yang sukses di bidangnya. Jadi bacaannya ini disusun oleh tim guru bahasa Indonesia bersama siswa-siswa yang tergabung dalam Mading Digital Sekolah. Nah, di bagian refleksi, jadi setelah kegiatan ini berjalan, ternyata ditemukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah terdapat beberapa guru yang belum menganggap bahwa hal ini penting untuk dilakukan di awal pembelajaran. Nah, selanjutnya beberapa guru belum mampu menggunakan aplikasi teknologi. Selanjutnya, beberapa peserta didik tidak membawa HP ke sekolah. Kemudian, beberapa peserta didik belum termotivasi untuk mengajukan diri pada kegiatan unjuk literasi. Nah, tindak lanjutnya itu adalah yang pertama, melalui pertemuan rutin komunitas belajar, melakukan diskusi kepada guru untuk meyakinkan akan pentingnya program peningkatan literasi peserta didik ini. Selanjutnya, dengan pendampingan beberapa guru dalam penggunaan aplikasi yang menunjang pelaksanaan program peningkatan literasi bagi peserta didik. Kemudian menyediakan mode offline bahan bacaan dan terus memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam program sekolah.
Sekian untuk ini, jadi saya tutup dengan satu kalimat, bagaikan kumbang yang mentransfer serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain, mari kita menyebarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan karakter mulia kepada seluruh murid. Terima kasih, salam dan bahagia dari kelompok Kumbang. Baik, terima kasih kepada Ibu Hikmah. Kemudian dalam sesi tanya jawab ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk memberikan pertanyaan, tanggapan terkait materi yang telah dipaparkan oleh teman kami tadi. Kami persilakan, boleh mengangkat tangan. Boleh Bapak Ibu guru jika ada yang ingin menanggapi atau berbagi praktik baiknya terkait peningkatan literasi di sekolah juga boleh. Karena jujur kami mengangkat kegiatan di sekolah Ibu Hikmah karena di sekolah kami terutama di wilayah Pambalamotu dan Bambaira rapor pendidikannya masih merah dalam hal literasi, sehingga kegiatan ini kami anggap menjadi sebuah rancangan yang juga cocok untuk kami terapkan di kemudian hari. Boleh silakan raise hand bagi yang ingin bertanya, menanggapi dan memberikan saran. Boleh Bapak Ibu guru? Baik, terima kasih. Kepada Ibu Eka kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Setelah melihat pemaparan dari Ibu Hikmah mengenai, saya tertarik dengan kegiatan-kegiatan untuk literasinya. Sedikit saya juga menyampaikan bahwa saya menghadapi kendala atau kesulitan di dalam kelas saya itu, contohnya masih ada siswa saya itu yang belum bisa membaca, Bapak Ibu. Sementara saya sudah membimbing, tetapi saya belum maksimal dalam melakukannya. Kemudian dalam literasi ini di kelas saya sudah terapkan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan itu merupakan membaca buku cerita. Setelah itu saya meminta siswa untuk memaparkan kembali apa yang mereka pahami. Nah, saya mohon bantuannya, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi siswa saya ini, meskipun saya ini sudah membimbing secara pribadi, tetapi anak ini belum bisa betul membaca. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Eka. Kami berikan kesempatan pertanyaan dan tanggapan dari teman Bapak Ibu guru yang lain, sambil teman kami meramu jawaban dan tanggapannya. Boleh Bapak Ibu guru lain ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada, mohon izin kami serahkan ke kelompok kami untuk memberikan jawaban atau tanggapan kepada kelompok Kumbang, Pak Ahmad, Pak Mahmud, dan Ibu Hikmah boleh memberikan jawaban dan tanggapan. Ya, silakan Pak Ahmad. Terima kasih saya ucapkan ke moderator. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, Bapak pengajar pelatihan, dan teman-teman guru hebat yang luar biasa. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan dari Bu Eka, kami dari SMA, yang umumnya dari SMA SMK, agak merasa aneh sejujurnya Bu Eka, karena biasanya tugas guru yang mengajar membaca, tanggung jawabnya ada pada guru SD. Jadi kami di SMA SMK bukan lagi diarahkan untuk mengajari siswa membaca. Tapi baiklah, saya akan mencoba menjelaskan seperti apa sebenarnya. Ini kita berbicara secara umum. Ketika kita ingin mengajari siswa atau memberikan pemahaman kepada anak, khususnya membaca, kegiatan yang Ibu Eko sudah lakukan, literasi
di pagi hari belajar membaca selama 15 menit sebenarnya sudah betul, Bu. Apalagi kita disukai oleh anak. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita memilih bacaan yang disenangi oleh peserta didik. Jadi selain memang kita akan memberikan buku pelajaran atau buku yang sesuai dengan materi, siswa akan merasa tertarik untuk membaca, belajar membaca ketika apa yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang menjadi kesenangan mereka. Kemudian yang kedua, rutin melakukan rutin membaca. Jadi sedapat mungkin anak itu rutin membaca bacaan. Kita menyiapkan banyak waktu untuk mengajarkan mereka. Kita juga bisa memberikan permainan dalam membaca. Jadi ada metode-metode khusus, kita sisipkan permainan pada saat kita mengajarkan peserta didik membaca. Selanjutnya, Bu Eka, kalau kami di SMA SMK memang kita diarahkan untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi di sekolah saya saat ini ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Jadi ketika kita mempelajari anak, apakah anak itu seperti apa karakternya dia, kita harus melihat pribadinya. Saya pernah mendapatkan informasi dari provinsi bahwa ternyata anak-anak yang mengalami keterbelakangan dari segi mental atau keterlambatan dalam menerima pelajaran, itu bisa dimasukkan ke dalam permasalahan inklusi. Jadi kita tidak menganggap bahwa ketika siswa itu cacat misalnya, siswa berkebutuhan khusus, tidak. Bisa jadi anak-anak yang sudah kelas 5, kelas 6 SD, tidak mampu membaca, itu kita bisa kategorikan sebagai anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga kita bisa arahkan ke guru BK. Itulah sebabnya sehingga di sekolah-sekolah saat ini penting diadakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi BK mungkin bisa memberikan pelajaran supaya siswa-siswa yang lain tidak mengalami keterlambatan dalam menerima materi. Tetapi khusus untuk siswa yang satu ini kita berikan pembelajaran khusus. Jadi mulai dari asesmen hasil dari asesmennya kita bisa memberikan LKPD yang berbeda dengan LKPD siswa yang lain, termasuk penilaiannya nantinya. Mungkin jawaban saya saat ini seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad atas tanggapan yang diberikan. Kemudian tambahan juga sedikit mengenai kiat-kiat. Jadi sebagai guru SMA juga, saya juga senang dengan kiat-kiat literasi. Makanya melihat kurangnya sumber bacaan di perpustakaan, saya biasanya bawa novel yang saya punya di rumah, saya bawa ke sekolah, saya taruh di meja saya. Saya bilang sama anak-anak, silakan dibaca, yang penting jelas siapa yang pinjam, siapa yang ini. Memang sesuai yang disampaikan oleh Pak Ahmad, kita perlu memahami apa yang jadi ketertarikan anak-anak kita dalam keinginannya membaca. Saya pernah tawari buku novel Andrea Hirata sama salah satu siswa saya yang laki-laki. Dia protesnya begini, tidak seru Pak, tidak ada gambar-gambarnya. Berarti dia butuh yang ini, yang dia senang membaca komik sebetulnya. Jadi dia butuh yang ada gambar-gambarnya. Dan ini sementara juga saya telusuri buku-buku komik-komik yang dari pengarang di Indonesia yang sifatnya lebih mendidik dan berbudaya. Cuma sekarang belum saya temukan yang pas betul. Jadi tinggal kita arahkan anak kita mencari bahan bacaan yang memang sesuai dengan levelnya dan menarik bagi dia. Apakah ensiklopedia yang gambar-gambar motor, gambar-gambar astronot, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu Guru dari grup Kumbang ada yang mau menambahkan? Atau kami serahkan kepada Ibu Eka jika ada tanggapan, dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu dari grup Kumbang. Alhamdulillah setelah berdiskusi saya dapat memahami bahwa saya dapat merefleksi diri saya bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya harus banyak belajar lagi, menggali informasi lagi bagaimana
pembelajaran diferensiasi itu. Terima kasih atas penjelasannya.